Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azikri Aulia. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman semua bagaimana ya cara mencari uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji korelasi, uji regresi berganda, serta uji ANOVA 2 jalur melalui aplikasi SPSS. Ikutin terus ya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada uji normalitas, uji homogenitas, serta uji T. Nah, di sini saya memiliki data penerapan model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar siswa. Dengan hipotesis utamanya yang H0-nya, penerapan model pembelajaran group investigation tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian H1-nya, penerapan model pembelajaran group investigation berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini saya memiliki data pelaksanaan post-test yang mana ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini sudah saya salin ke Word-nya. Di sini ada kelas eksperimen, saya beri kode 1, kelas kontrol saya beri kode 2. Kemudian sudah saya gabungkan. Ini ada nilai kelas eksperimen, ada 20 siswa. Kemudian ada nilai kelas kontrol, ada 20 siswa juga. Kemudian kita sebelum menguji uji normalitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini saya langsung saja memberikan tutorial untuk mencari uji normalitas pada data ini. Yang pertama-tama, kita harus terlebih dahulu mengcopy data yang sudah saya gabungkan, yang mana kelas eksperimen dan kontrol tadi. Kemudian di sini saya masukkan data tersebut. Kemudian kita pilih variabel view. Yang pertama itu ada hasil belajar siswa. Hasil belajar. Kemudian yang kedua itu ada kelas. Nah, kita sesuaikan desimalnya 0. Kemudian kita atur kelas yang pertama itu disebut dengan kelas eksperimen. Kita add. Kelas kedua disebut dengan kelas kontrol. Nah, kita add. Lalu oke. Nah, sudah. Kemudian data view. Kita kembali ke data view. Untuk mencari uji normalitas, kita klik analyze. Nah, kemudian descriptive statistik dan explore. Di sini hasil belajar kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas kita masukkan ke faktor, kemudian kita pilih plots, kita checklist normality, kita okekan. Maka akan dapat nih tes normality-nya. Nah, di sini tes normality memiliki signifikansi 0,765 dan 0,104 kelas eksperimen dan kontrol. Nah, di sini kita buka lagi apa interpretasi hasil dari uji normalitas. Nah, interpretasi uji normalitas yang pertama itu jika signifikansinya besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Maka dari data yang kita dapatkan tadi ini ada data signifikannya 0,765 itu besar dari 0,05. Kemudian 0,104 itu juga besar, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil uji normalitas memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,5, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu apa?
Nah, uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama, yang mana untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk mencari uji homogenitas? Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means dan kita pilih One Way ANOVA. Nah, di sini hasil belajar kita masukkan ke dalam dependen, kalau kelas kita masukkan ke faktor. Nah, kita pilih option, kita checklist homogeneity of variant test, continue dan oke. Nah, di sini kita dapat ini test of homogeneity of variance, bahwa nilai signifikannya 0,158. Nah, kita lihat lagi dari yang sudah saya ketikkan tadi, interpretasi uji homogenitas. Interpretasi uji homogenitas ini, yang pertama, jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka data homogen. Namun, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah, kita lihat dari hasilnya, nilai signifikannya 0,158. 0,158 itu besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji homogenitas nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu uji homogenitas. Kemudian kita lanjut ke uji T. Apa itu uji T? Uji T itu untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Nah, untuk menguji T, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, Independent Sample, kemudian hasil belajar ke Test Variables, kalau kelas ke Grouping Variable. Di sini kita sesuaikan grup 1 itu 1, grup 2 yang 2. Yang ini kelas eksperimen dan kontrol itu. Continue. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapat. Nah, di sini kita dapat nilai. Sini sudah saya salin di Word biar lebih mudah kita melihatnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai interpretasi uji T. Jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya di sini adalah 0. Ini nilai signifikannya yang ini kita lihat ya. Nilai signifikannya 0,000. Di sini 0,00 juga. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika data homogen data dilihat dari signifikan dari kolom pertama pada hasil independent sample test. Nah, di sini di mana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. 0,000 itu kan lebih kecil nih dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Ini dia, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HI diterima. Yang mana yang ditolak? Ini penerapan model pembelajaran group investigation tidak berpengaruh. Nah, yang diterima yang mana? Penerapan model pembelajaran group investigation berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Maka kesimpulannya dari data yang kita dapat, penerapan model pembelajaran group investigation ini berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu untuk mencari uji normalitas, homogenitas, dan uji T.
kita lanjut pada uji korelasi. Nah, di sini ada uji korelasi berganda ya. Nah, yang mana uji korelasi itu adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini saya menggunakan data. Ini datanya akan sama untuk menguji regresi berganda juga. Nah, di sini data saya yaitu pengaruh minat belajar dan kedisiplinan terhadap pencapaian nilai ujian siswa. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh minat belajar itu X1 saya berikan lambang dan kedisiplinannya X2 terhadap nilai ujian Y. Nilai ujian itu variabel Y-nya. Nah, di sini sudah saya tampilkan datanya. Kemudian data ini sudah saya masukkan ke dalam Excel biar untuk mempermudah saya memasukkannya ke dalam SPSS. Nah, di sini kita copy saja nilai datanya. Nah, di sini saya masukkan data, tinggal copy paste. Nah, yang data yang pertama tadi itu minat belajar X1. Kita ubah dulu minat belajar. Minat belajar dalam kurung tuh X1. Kemudian tidak bisa, berarti kita masukkan minat belajar saja. Minat belajar. Nah, di sini minat belajar, kemudian ini kedisiplinan. Kemudian ini hasil belajar. Belajar. Di sini desimalnya saya sesuaikan 0 saja, kayak seperti tadi. Kemudian values-nya tidak. Kemudian apalagi? Kita lihat datanya dulu. Nah, sudah saya sesuaikan. Ini data view-nya. Ini X1, ini X2, dan ini Y, yaitu hasil belajar. Kemudian untuk mencari korelasi ini, kita harus terlebih dahulu mencari uji normalitasnya, yang mana kita dapat mencarinya seperti klik analyze, non-parametric test, kemudian masuk ke ligasi dialog, kemudian kita pilih tekan nih non-parametric test dialog, kemudian kita pilih one sample. Kemudian kita masukkan ketiga variabel ini ke test variable list. Nah, sudah. Kemudian kita okekan. Oke, kita langsung okekan saja. Nah, di sini ada didapat one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini sudah didapat. Nih, tes berdistribusi normal. Berarti datanya sudah berdistribusi normal. Kemudian kita uji lagi korelasinya. Kita mencari hasil korelasi, yang mana kita pilih regression, kemudian linear, kita klik. Nah, di sini hasil belajar kita masukkan ke dalam dependen, kemudian minat belajar kita masukkan independen, dan disiplin juga kita masukkan ke independen. Kita pilih statistik,
Kemudian statistik itu kita checklist R-squared change. Nah, sudah kita continue lalu kita oke-kan. Maka didapatkan hasil korelasinya. Di sini sudah saya masukkan. Kita tata caranya ya. Nah, di sini sudah saya masukkan hasilnya yang tadi untuk mempermudah kita membaca interpretasi hasilnya. Nah, di sini disebutkan, maka muncul hasil sebelum melakukan interpretasi uji korelasi berganda, maka sebaiknya mengetahui bahwa, nah kita lihat dulu nilai signifikan F change-nya harus lebih kalau lebih kecil dari 0,005 berkesimpulan pada hubungan yang signifikan. Kalau jika nilai signifikan F change-nya itu besar dari 0,005 dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, dari sini, dari data ini kita ngambilnya model summary ya. Nah, dari sini kita nilai F change-nya itu 0,000. 0,000 ini berarti kecil dari 0,005 sehingga dapat dikatakan ada hubungan secara signifikan. Nah, kemudian bagaimana cara melihat tingkat keeratan antara variabel dependen dan independen? Maka kita lihat dari nilai R-nya. Nilai R-nya ini 0,980. Dikatakan sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Di sini sudah ada. Nah, jika nilainya dikatakan sangat kuat karena nilai 0,980 berada di rentang antara 0,80 sampai 1000 atau 1 ya, maaf. Jadi dikatakan sangat kuat. Nah, itu untuk mencari tes korelasi. Kita berpindah ke uji regresi berganda. Apa itu uji regresi berganda? Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen X terhadap variabel independen itu X terhadap variabel dependen yang mana Y, variabel Y. Nah, di sini kita akan mencari hasil dari uji regresi berganda ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini sudah langsung saja, karena tadi sudah kita atur untuk mencari korelasi, langsung saja untuk mencari regresi berganda. Kita klik analyze, kita pilih regression, kita klik linear. Nah, di sini hasil belajar kita masukkan ke dependen, ke independen, minat belajar, dan disiplin. Kemudian kita oke-kan. Maka, nah di sini sudah dapat hasilnya nih. Uji regresi berganda, mana hasilnya ya? Nih. Nih koefisien yang ini ya, yang ini kita copy, kita masukkan, udah saya masukkan ke sini nih coefficients. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil regresi berganda nih yang sudah kita cari. Tabel di atas kita lihat nilai konstantanya 39,142 dan untuk minat belajar itu 0,379. Kemudian untuk X2-nya itu tadi kedisiplinan ya, sebesar 0,219. Nah, maka persamaannya dapat dituliskan. Y sama dengan 39,142 ditambah 0,379 itu X1 ditambah 0,219 itu X2. Jika nanti ada X3, X4 dan seterusnya bisa kita tambahkan ke samping sini lagi. Nah,
Model regresi ini digunakan untuk memprediksi hasil Y berdasarkan dua variabel independen, yang mana minat belajar dan kedisiplinan. Nah, di sini kita lihat nilai konstanta itu 39,142. Nah, dapat diartikan jika semua variabel independen bernilai 0, maka hasil belajar diprediksi sebesar 39,142. Nah, di sini juga jika minat belajar memiliki nilai koefisiennya 0,379, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada minat belajar akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,379. Nah, dengan asumsi variabelnya tetap ya. Kemudian yang kedisiplinan, nilai koefisiennya 0,219, yang berarti setiap peningkatan 1 unit pada kedisiplinan akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,219. Sama juga dengan ketetapannya, asumsinya variabel lainnya harus tetap. Nah, interpretasi hasilnya, baik minat belajar maupun kedisiplinan berkontribusi secara signifikan terhadap hasil belajar. Nah, kesimpulannya, minat belajar dan kedisiplinan itu merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Nah, di sini nih, ini 0,00, ini 0,000 juga, ini hasilnya semua 0,00. Jadi itu lebih meningkatkan atau mempengaruhi, memiliki nilai signifikan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Itu cara mencari regresi berganda. Sekarang kita masuk kepada uji ANOVA. Kita lanjutkan kepada uji yang terakhir, ada uji ANOVA 2 jalur. Nah, di sini saya memiliki satu data, yang mana datanya ini pengaruh keikutsertaan bimbingan belajar dan status pekerjaan ibu terhadap hasil belajar anak. Di sini dipersempit ke hasil belajar matematikanya ya. Nah, di sini ada data yang sudah saya dapatkan atau saya sudah saya tabulasikan ke sebuah data, yang mana bimbel ada siswa yang ikut bimbel dan tidak ikut bimbel, dan di sini juga ada status ibu rumah tangga dan status ibu yang bekerja. Di sini sudah saya masukkan juga ke dalam Excel biar mempermudah kita nanti untuk membuatnya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita menguji ANOVA 2 jalur ini, kita tentu harus mengetahui hipotesisnya. Ini ada 3 set hipotesis. Yang pertama ada efek utama dari bimbel, yang mana H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata skor matematika antara siswa yang ikut bimbel dan tidak. Tapi yang H1-nya ada perbedaan rata-rata skor matematika antara siswa yang ikut bimbel dan tidak. Di sini juga ada efek utama dari status ibu. H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata skor matematika berdasarkan status pekerjaan ibu. H1-nya ada perbedaan rata-rata skor matematika berdasarkan pekerjaan ibu. Nah, kemudian yang hipotesis ketiga, efek interaksi bimbel dan status ibu. H0-nya itu tidak ada interaksi antara keikutsertaan bimbel dan status pekerjaan ibu terhadap hasil belajar matematika. Dan H1-nya terdapat interaksi antara bimbel dan status pekerjaan ibu terhadap hasil belajar matematika. Nah, sebelum kita masuk untuk menguji ANOVA 2 jalur ini, tentu kita harus menguji normality dari sebuah data ini. Nah, di sini langsung saja datanya ini sudah saya tabulasikan ke data seperti ini, yang mana 1 ini untuk anak yang bimbel, 2 ini untuk anak yang tidak bimbel, dan 2 yang di status ibu ini untuk ibu rumah tangga, dan 1 adalah keterangan untuk ibu yang bekerja. Langsung saja saya copy dan saya masukkan ke SPSS.
Nah, sudah, tinggal saya rubah. Yang ini tadi bimbel. Nanti kita buat keterangannya di values. Kemudian ini ada status pekerjaan ibu. Kemudian yang terakhir hasil belajar. Nah, di sini desimalnya kita jadiin 0 seperti tadi sebelumnya. Kemudian valuesnya bimbel ini yang pertama itu ikut bimbel. Bimbel saja ya, bimbel. Tidak anak bimbel, anak bimbingan belajar yang mendapatkan bimbingan belajar di luar sekolah. Kemudian yang label kedua itu tidak ikut bimbel. Nah, di sini kita okekan. Kemudian kita cari lagi yang status pekerjaan ibu. Yang satu tadi itu ibu yang bekerja. Dan yang kedua baru ibu rumah tangga, IRT. Kita add-kan, lalu kita klik OK. Sudah kita atur. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke langkah-langkah untuk mencari uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita klik analyze, general linear model, kemudian univariate, bimbingan belajar, hasilnya masuk ke dependen, bimbingannya masuk fight factor, status pekerjaan ibu masuk ke sini juga. Kemudian kita cari save dan kita checklist standar sudah. Kemudian oke, langsung oke. Nah, di sini kita kemudian dapat nih hasilnya kan. Di sini ada kolom baru nih. Kemudian kita lanjutkan saja dulu untuk mencari uji normalitas. Uji normalitas kan kita cari deskriptif statistik, explore. Kemudian kita masukkan yang tadi yang sudah kita cari, yang kolom baru ini ke dalam dependent list. Sudah kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kita pilih plots. Di sini sudah ya di checklist normality-nya. Untuk mencari normality kita klik OK. Nah, di sini dia. Ini ada signifikan 0,642. Di sini sudah saya masukkan juga nih normality-nya. Di sini sudah saya masukkan tes normality-nya. Kita baca dulu, kita interpretasikan hasil uji normalitasnya. Signifikansinya yang didapat 0,642. Nah, berarti 0,642 itu lebih besar dari 0,05 nih, lebih besar. Signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Data ini berdistribusi normal. Sudah, kemudian kita masuk ke untuk mencari ANOVA dan nih dengan langkah-langkah analyze, general linear model, univariate. Kemudian kita masukkan hasil ke dependent variable dan bimbel dan pekerjaan ibu itu sudah masuk fight factor. Kemudian kita lihat di option itu yang ketiga-tiganya ini kita masukkan ke display means for. Kemudian kita checklist homogeneity. Nah, kita continuekan. Kita okekan. Nah, di sini test between subject effect. Di sini sudah
bukan, maaf. Di sini kita cari, di sini ada hasilnya. Levin test of equality of error variance. Nah, di sini juga sudah ini signifikansinya 600, normalitinya. Untuk homogenitinya, bukan normality ya. Di sini yang tadi lebih jelas ya penjelasannya nih. Kita baca dari sini aja. Signifikansinya 0,600. 0,600 ini berarti besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil uji homogenitasnya besar nih, besar dari 0,5, maka data homogen. Kemudian kita langsung membaca yang sudah saya katakan tadi, langsung ke sini. Test of between subject effect. Di sini sudah saya salin hasilnya. Bagaimana cara kita membaca data ini? Nah, di sini ada nilai signifikansinya. Dari pekerjaan ibu itu ada 0,173. Kalau bimbel 0,000. Kalau interaksi antara pekerjaan ibu dan bimbel ada 0,000. Bagaimana cara membacanya? Di sini sudah sangat jelas saya buat penjelasannya. Interpretasi hasil efek bimbel. Efek bimbel kan 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak karena ada efek utama yang signifikan dari bimbel terhadap hasil belajar. Kesimpulannya, bimbel memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian efek status ibu. Efek status ibu ini didapatkan ada 0,173. 0,173 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan H1 ditolak dan H0 diterima karena tidak ada efek utama yang signifikan dari pekerjaan ibu terhadap hasil belajar. Jadi bisa ditarik kesimpulan secara umum status pekerjaan ibu tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir ada interaksi pekerjaan ibu dan bimbel. Apa hasil yang didapat? Nilai signifikansi yang didapat 0,0000. Nah, di sini sudah dicantumkan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak karena ada efek utama yang signifikan dari interaksi bimbel dan pekerjaan ibu terhadap hasil belajar. Yang artinya apa? Meskipun pekerjaan ibu tidak berpengaruh langsung, maka dapat diambil jalan keluarnya bagaimana bimbel dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Mungkin sekian pembahasan saya terhadap bagaimana cara mencari uji normalitas, uji homogenitas, uji T, kemudian ada uji korelasi, uji regresi, serta uji ANOVA 2 arah. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.